Cek 1 2 1 2 3. Halo. Tes mic. Cek. Belum masuk ya? Halo saya. Ya, Tes 1 2 1 1 1 2 3. Tes mic. Cek. Satu. Tes 1.
COVID-19 telah menuntut banyak perubahan dalam keseharian kita. Dari keharusan mencuci tangan yang rajin, etika batuk dan bersin, hingga belajar dan bekerja di rumah, serta menghindari keramaian. Dengan banyaknya perubahan ini, ditambah ketidakpastian dan suasana yang mencekam, wajar untuk merasa resah, bingung, cemas, takut, bahkan marah. Namun di saat seperti ini, penting untuk kita menjaga kesehatan, baik fisik maupun mental. Stres dan perasaan negatif berlebihan dapat berakibat buruk pada daya tahan tubuh, membuat kita jadi lebih mudah sakit. Maka itu, selain terus berupaya menerapkan pola hidup sehat, kita juga perlu menjaga mental kita. Beberapa anjuran yang dapat dilakukan untuk menghindari stres dalam situasi pandemik. 1. Jaga jarak fisik, tapi jangan putus silaturahmi. Saat ini kita memang dianjurkan untuk menjaga jarak fisik atau physical distancing untuk menghindari percikan batuk atau bersin yang berpotensi membawa virus.
Akan tetapi, menjaga jarak fisik bukan berarti mengisolasi diri secara sosial. Kita dapat terus menjalin silaturahmi dengan memanfaatkan teknologi seperti sambungan telepon dan video call, saling bertukar pesan, atau melalui media sosial. Anda pun tetap boleh bertukar sapa atau mengobrol dengan tetangga dan orang di sekitar. Tapi hindari kontak fisik seperti bersalaman, berpelukan, mencium tangan atau pipi, dan jaga jarak 1-2 meter saat berinteraksi. 2. Batasi konsumsi berita atau informasi. Apabila Anda mulai merasa stres berlebihan setelah menonton, membaca, atau mendengar berita mengenai pandemi COVID-19, maka sangat dianjurkan untuk membatasi konsumsi informasi. Caranya antara lain, jangan habiskan waktu Anda di depan televisi atau membaca media sosial sepanjang hari. Batasi waktu untuk mencari informasi mengenai COVID-19 hanya 1-2 jam per hari saja. Hindari akun, sumber informasi, atau jenis berita yang meresahkan. Fokus pada informasi yang positif dan berguna bagi Anda dan keluarga. 3. Cari informasi dari sumber yang terpercaya. Utamakan sumber yang memang memiliki otoritas dalam permasalahan ini. Agar tidak termakan hoax, berita bohong, atau misinformasi yang menyesatkan, upayakan untuk selalu mengecek informasi yang Anda dapatkan pada sumber terpercaya. Misalnya, website resmi gugus tugas COVID-19, website resmi penanggulangan COVID-19 milik Pemda setempat, atau hotline center Corona. Jangan mudah percaya pada informasi yang tersebar di media sosial atau platform chatting bila tidak memiliki sumber yang terpercaya atau bersifat opini dan rumor. Hindari juga menyebarkan informasi yang belum dicek kebenarannya, agar tidak menyebabkan kepanikan. 4. Alihkan perhatian dan energi Anda pada aktivitas yang menenangkan diri. Kecemasan, ketakutan, bahkan perasaan tidak berdaya sangat wajar dirasakan saat ini. Akan tetapi, upayakan untuk tidak terlalu terhanyut. Cari kegiatan positif yang dapat membuat Anda dan orang terdekat merasa lebih tenang. Memasak, membaca, mendengarkan musik, berolahraga ringan, atau merapikan tempat tinggal dapat membantu untuk mengalihkan perhatian. Jangan lupa untuk terus beribadah dan berdoa guna menenangkan hati. Apabila dibutuhkan, ungkapkan perasaan Anda pada keluarga, teman, atau orang yang Anda percayai. 5. Fokus dalam berbuat kebaikan dan menyebarkan energi positif untuk sekitar. Setiap kita mengalami tantangan dan kendala yang berbeda-beda saat ini. Mari tetap fokus dalam berbuat kebaikan, melakukan hal-hal positif, dan saling bantu untuk sama-sama menghadapi pandemik ini. Saat ini, pemerintah sedang berusaha keras untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Kerjasama dan kedisiplinan masyarakat untuk menaati arahan dan aturan sangat penting agar kita dapat bersama mengatasi wabah ini. Tetap tenang dan berwaspada. Bersama kita lawan virus corona. Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi.
Selamat mempersiapkan diri untuk bersekutu dalam ibadah minggu pada hari ini. Warta Gereja Toraja Jemaat Tangerang, Minggu 21 November 2021. 1. Pelayanan pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Penatua Ardi Matutu Pongtuluran, dibantu oleh majelis bertugas, tim musik, tim live streaming. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan memberkati pelayanannya. Kedua, persembahan. Selama ibadah dilaksanakan secara online, jemaat dapat memberikan persembahan syukur, PSB, dan persembahan lainnya melalui rekening Gereja Toraja Jemaat Tangerang dengan mengirimkan bukti transfer ke bendahara jemaat, dan juga dapat memasukkan kolekte hari Minggu atau persembahan lainnya dengan cara scan barcode QRIS. Ketiga, program pembinaan GCA kelas Bertumbuh dalam Kristus dilaksanakan pada hari ini tanggal 21 November 2021 pukul 17.00 WIB. Narasumber Ibu Yani Susanti, tim Kambium GKI Kota Modern. Materi bertumbuh melalui pencobaan. Moderator Penatua Alexander Ojawa. Peserta diharapkan on time untuk join room meeting. Keempat, Sakramen Baptis Kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 dalam ibadah Minggu kepada jemaat yang ingin menyerahkan anaknya untuk baptis agar menghubungi majelis sektor atau tata usaha. Nama anak yang telah mendaftar: 1. Rafael Prawira Yuramono, ayah Henry Mono dan Ibu Lulu Septiani Palulun. Siapa menyusul? Kelima, inisiasi sekolah SMGT Tangerang Jemaat Tangerang. Inisiasi SMGT Jemaat Tangerang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 November 2021. Mohon dukungan doa segenap jemaat. Berikut nama anak-anak sekolah minggu yang akan diinisiasi. A. Dari kelas Indria ke kelas kecil. 1. Darel Jose Mahaswera. 2. Kameluan Paredatu Siri. B. Kelas kecil ke kelas besar. 1. Joel Marcelius Putra. 2. Christopher Davian Bumbungan. Ketiga, Jevan Filemon Setiawan. Keempat, Immanuele Daniele Yuliana Angel Bombang. Kelima, Dei Lovinta Karapa. C. Kelas besar dan kelas remaja. 1. Seril Elena Taruk Allo. 2. Kiara M. Danari. 3. Yunastasia Rumende. Keempat, Liliana Asyera Parama. Kelima, Kesia Queen Kinawa Salu. Keenam, Lana Andika Bumbungan. D. Kelas remaja ke PPGT. 1. Immanuela Daniel Bervi Felix Bombang. Kedua, Sevanya Manuela. 3. Marilani. Keempat, Daniel Ifna Pratama. Kelima, Visi Melinda. Keenam, Violin Samantha Siri. Ketujuh, Arnold Benedict Jawa. Kedelapan, Nathaniel Deville Nolan Rare. Keenam, Warta PPGT. Pelantikan tim kerja rapat anggota ke-12 PPGT Jemaat Tangerang akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 November 2021 dalam ibadah Minggu. Susunan tim kerja rapat anggota ke-12 PPGT. Ketua Angel Kendenan, Sekretaris Angel Vin Pongtimbang, Bendahara Maya Rumengan. Acara dan persidangan Trinanda Adelvia Samben, Grace Agatha Hendriata, Mary Gading Malibu, Kevani Pangalinan. Akomodasi dan konsumsi Arkesia Matutu, Sani Melona Siri, Bernadette Trinita Laurencia, Stefani Karen Mangontan. Perlengkapan dan live streaming Inggar Saputra, Joshua Karunia Panenangan, Jeffrey Letanan,
Jeremy Ivan Ivaski. Ketujuh, seminar. Seminar akan dilaksanakan oleh Badan Pekerja Klasik Pulau Jawa tentang pelaksanaan istiadat Rambu Tuka, Rambu Solo dalam bingkai pengakuan Gereja Toraja. Hari Minggu tanggal 21 November 2021 pukul 17 sampai pukul 19 WIB. Tempat Swiss Bell Hotel BSD. Juga dapat diikuti secara virtual melalui Zoom meeting, link menyusul. Peserta seminar diharapkan ikut berperan aktif masing-masing 10 utusan dari setiap jemaat. Kedelapan, Yamuger Indonesia mencari penyanyi. Mohon dukungan doa untuk Saudara Yesi Palangan, saat ini sedang mengikuti audisi Yamuger mencari penyanyi bagi seluruh penyanyi dan semua denominasi gereja di Indonesia. Mewakili Gereja Toraja Jemaat Tangerang, Yesi diperkenankan lolos melewati 4 tahap seleksi dan maju ke babak final 19 besar yang akan diaudisi melalui Zoom meeting dan live YouTube Yamuger pada tanggal 24 November pukul 18 WIB. Semoga Tuhan memampukan dan memberikan kelancaran. Kesembilan, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Gereja dan segenap jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun sepekan ke depan. Tuhan memberkati. Berita sakit. Mohon dukungan doa untuk saudara anggota jemaat yang sakit. 1. Bapak Marcelius S. Mario pasca operasi mata. Kedua, Ibu Eneng Tana. Ketiga, Saudari Gladys Bunga Parangan. Keempat, Saudari Sarah Bida. Ke-11, ucapan terima kasih. Majelis dan Jemaat Tangerang mengucapkan terima kasih atas sumbangan 1 set elektrik drum Yamaha DTX 432K oleh keluarga Bapak Melanton Papulung. Tuhan memberkati. Sekian warta jemaat, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita masuk dalam panggilan beribadah. Saudara-saudara, di dalam tahun liturgi gereja, minggu depan kita memasuki ibadah Minggu Advent 1. Kebaktian minggu hari ini kita kenal sebagai Minggu Kristus Raja. Melalui ibadah ini, kita akan dipimpin menuju kepada pengakuan iman bahwa Kristus adalah Raja yang akan datang kembali kelak dalam kuasa dan kemuliaannya pada saat akhir zaman tiba. Marilah kita bersama-sama dalam ibadah ini
memperteguh penghayatan kita kepada Yesus sebagai Raja melalui sebuah perenungan tema Raja di Kerajaan Kekal. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkaum, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan, jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Tinggal teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kita dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita menyadari bahwa dalam seluruh kehidupan kita banyak melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki kita lakukan. Oleh karena itu Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk datang mengakui segala dosa dan menerima anugerah-Nya. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Raja semesta alam. Engkau lebih tinggi dan lebih berkuasa dari segala kekuasaan di dunia. Namun terkadang kami lebih mengagung-agungkan kekuasaan di dunia ini dan tidak hidup sesuai ajaran-Mu. Ya Tuhan Sang Raja kebenaran, jikalau sekiranya dalam kesaksian hidup kami ini tidak berkenan menurut pandangan-Mu, kepadamu kami mohon, Ampunilah dan kasihanilah kami. Amin. Amin. Kepada kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percaya. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. 2 Tesalonika 2 ayat 13-14. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal.
berikan segar abadi. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Tuhan. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Yohanes 18 ayat 37b. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita masuk dalam bermazmur. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, Daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. peraturan-Mu sangat teguh. Bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Untuk pembacaan Alkitab, mari kita siapkan dan membuka Alkitab kita dari Daniel pasal 7. Daniel pasal 7 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Bacaan pertama, dan yang kedua dari Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai 8, dan pembacaan yang ketiga dari kitab Injil Tuhan Yesus Yohanes 18 ayat 33 sampai 37. Kalau sudah kita membuka Alkitab kita, mari dengan rendah hati kita memohon pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, dimuliakanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Engkaulah Allah yang kami percaya di dalam Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami pada pagi hari ini. Kami boleh meninggalkan rumah kami. Kami boleh meninggalkan kesibukan kami, dan kami duduk, baik kami yang ada di rumah, maupun yang datang di rumah-Mu yang kudus ini, untuk bersama-sama mengucap syukur, memuliakan, memohon pengampunan, memohon belas kasihan-Mu. Ampunilah kami Bapa, kasihanilah kami. Layakkan kami untuk membaca firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini akan memberikan kami satu pengertian baru hidup yang Tuhan kehendaki kami jalankan dalam seluruh kehidupan kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan. Dalam Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami bawa doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari Daniel 7 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14. Di bawah judul Keempat Binatang dan Anak Manusia. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya.
Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang, seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Alkitab yang kedua dari Wahyu 1 ayat 4 sampai 8. Di bawah perikop salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mendengarkan Injil Tuhan Yesus dari Yohanes 18 ayat 33 sampai 37. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku
bukanlah dari kerajaan dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa akulah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Sedemikian jauh pembicaraan firman Tuhan, yang berbahagialah kita yang mendengarkannya dan selalu merenungkannya dalam seluruh hidup kita. Shalom. Ya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, boleh beribadah kepadanya. Karena pada saat yang sama banyak orang-orang yang nggak bisa beribadah karena berbagai keadaan. Pembacaan kita hari ini dari 4 bacaan tadi, dari Mazmur, Daniel 7, Wahyu 1, dan Yohanes 18, yang telah ditetapkan oleh Sinode Gereja Toraja dengan topik Raja di Kerajaan Kekal. Yana Tuan Pendeta yang lebih ahli dalam berbahasa Toraya, datunna kaparentan matontongan, ya. Datunna kaparentan matontongan. Kalau waktu saya disampaikan mengenai bahan ini, maka kalau kita buka di sinode dari bahan renungan tiap minggu, itu adalah bacaan yang terakhir dari seluruh renungan yang ada. Nah, rupanya itu adalah hari ini adalah minggu terakhir dari perjalanan tahun gerejawi kita. Minggu depan kita akan masuk dalam minggu Advent pertama. Selama 1 tahun ini, ya, banyak peristiwa yang kita tidak terduga yang kita alami dalam hidup kita. Ada hal-hal, ya, kita jarang sekali ketemu, ya, jarang ketemu, tetapi yang sering ikut ibadah atau ikut ibadah GCA pasti ketemu di Zoom, ya. Tetapi banyak sekali kita tidak pernah ketemu. Di kantor juga, ya, mungkin hanya 1 kali 2 kali seminggu. Dan banyak hal yang tidak terduga. Dan di akhir tahun gerejawi ini, kita lah menengok ke belakang, maka kita banyak ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, baik orang tua, saudara, atau siapapun juga. Tetapi di dalam 1 tahun ke belakang juga pasti ada hal-hal, ada berkat-berkat, ada hal yang kita alami yang kita tidak duga sebelumnya. Bahan khotbah hari ini mengingatkan kita bahwa 1 tahun itu ibarat suatu perjalanan kehidupan. Akan ada akhir dari setiap perjalanan di dunia ini. Tetapi setelah itu akan ada dunia lain, kehidupan yang telah disiapkan buat kita. Kenapa? Karena ada raja di kerajaan kekal. Dunia boleh pergi,
tetapi akan ada kerajaan kekal yang akan kita jalani di waktu Tuhan kehendaki. Bacaan dari Daniel 7 ayat 9 sampai 14 ini adalah nubuatan yang didapatkan Daniel. Tetapi bacaan ini tidak bisa kita pisahkan. Langsung ada pengadilan tentang kerajaan. Karena ini dikaitkan dengan, kalau kita baca itu dikaitkan dengan dari Daniel Daniel 7 ayat 1 sampai 9. Ayat 1 sampai 8. Daniel melihat bahwa ada dalam mimpi, Daniel melihat bahwa ada 4 binatang yang naik dari laut. Singa, beruang, kemudian macan tutul, dan makhluk yang bergigi besar dari besi. Para ahli, para penafsir menafsirkan bahwa singa itu menggambarkan 4 kerajaan besar, yaitu kerajaan Babilonia yang saat itu luar biasa menguasai sampai menguasai Israel. Yang kedua, beruang menggambarkan tentang kerajaan Persia yang sangat kuat. Yang ketiga, macan tutul yang naik dari laut itu menggambarkan Yunani, Alexander Agung, ya. Pidi, ya, kalau Bapak yang dari ABRI tahu ya, Pidi Pinsi ya, kemana aku pergi maka aku akan menaklukkannya, Alexander Agung, ya. Kemudian makhluk yang bergigi besar, kerajaan Romawi, ya, tinggi besar, pakai topeng besi dan luar biasa, kejam di mana-mana. Namun apa yang terjadi? 4 kerajaan besar ini dalam penglihatan Daniel, dalam pengadilan yang dimediasi oleh sosok yang lanjut usia. Kita bisa membuka dan melihat bahwa 4 kerajaan ini adalah dilaksanakan pengadilan kepada mereka. Sekuat apapun suatu kerajaan, satu kali akan diadili, ya. Mereka masuk dalam pengadilan ilahi. Dan apa yang terjadi? Satu kerajaan dimusnahkan dan 3 kerajaan dicabut kekuasaannya. Ya, luar biasa ya. Daniel melihat ada seorang datang dari seperti manusia yang diberikan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja dari kerajaan kekal, maka segala bangsa akan mengabdi kepadanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, para penulis Injil mencatat bahwa kesaksian Daniel mengarah kepada Yesus, sang anak manusia. Dialah raja kekal itu. Hal itu pun dikuatkan, diteguhkan dalam pembacaan kita dari Wahyu 1 ayat 4 sampai 7. Yesus Kristus pertama bangkit berkuasa atas raja-raja, mengasihi kita dan melepaskan kita dari dosa oleh darahnya yang kudus, menjadikan kita suatu kerajaan bagi Allah. Bagi Dialah kemuliaan kuasa sampai selama-lamanya. Kitab Wahyu meneguhkan bahwa lihatlah, Dia datang dalam awan-awan. Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega, dari awal sampai akhir, yang Maha Kuasa. Merupakan gambaran tentang kerajaan kekal. Menengok dari pembacaan-pembacaan kita, maka kita dapat melihat bahwa kerajaan kekal itu adalah kerajaan yang tidak akan pernah berakhir.
Pertanyaan yang akan datang kepada kita saat ini adalah, seperti apakah kerajaan kekal itu? Pembacaan kita yang ketiga dari Yohanes tadi, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa dalam percakapan dengan Pilatus, kerajaanku bukanlah dari dunia. Misi Tuhan bukanlah kekuasaan, tetapi kebenaran. Karena kekuasaan itu satu kali kelak akan hilang. Ibu bapak yang saudara-saudara sekalian, bahwa satu kerajaan yang kokoh akan hilang. Satu kehidupan yang dijalani pasti akan hilang. Itulah sebabnya kita memperingati juga saudara-saudara kita, mengingat bahwa walaupun mereka telah dipanggil oleh Tuhan, tetapi orang mati pun di dalam rancangan kehendak Tuhan. Kematian adalah dalam kuasa penuh Tuhan. Nah, siapa anggota dari kerajaan kekal ini? Itu pertanyaan yang dikembalikan kepada kita. Anggota dari kerajaan ini adalah semua orang yang mengikuti Anak Manusia, yang mengabdi padanya. Itulah anggota dari kerajaan kekal. Itu dalam kitab Daniel tadi. Dan di kitab Mazmur dikatakan, semua ciptaannya ya adalah anggota kerajaannya. Tetapi lebih spesifik lagi dikatakan dalam Yohanes, setiap orang yang mendengar suaraku, yang percaya kepada kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya, menjadi anggota kerajaannya. Bapak Ibu, kita semua yang percaya kepada kematian Tuhan Yesus dan percaya bahwa Dia telah bangkit dan naik di sorga, dan dari sana Dia menganugerahkan keselamatan kepada kita, maka kita adalah anggota kerajaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai anggota yang telah ditetapkan oleh Tuhan, apa misi kita selama kita ada di dunia ini? Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa kehidupan ini bukanlah kehidupan yang seterusnya. Dalam gerakan cinta dalam Alkitab, gerakan cinta Alkitab dikatakan bahwa kehidupan ini ada semacam satu nokta, satu titik, berakhir dalam titik di sini. Tetapi kerajaan kekal itu akan terus dan tidak akan pernah berakhir. Apa yang kita lakukan di dunia ini akan berdampak kepada kehidupan kita di kehidupan kekal nanti. Apapun yang diberikan Tuhan kepada kita. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, banyak yang bisa kita lakukan kalau kita membaca dalam Alkitab. Tetapi hanya satu hal yang saya mau coba angkat dalam cara berpikir kita. Karena tentu saja kita akan beralasan, saya tidak bisa melakukannya, saya lagi sibuk, saya lagi banyak kegiatan, saya lagi mengajar, saya lagi ke kantor. Banyak hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Tetapi ada hal yang saya mau sampaikan, bahwa salah satu hal yang diminta keputusan daripada kita adalah apa yang perlu kita bangun sebagai anggota kerajaan Allah adalah bangunlah pola berpikir sorgawi, atau mulailah kita belajar bersama, saya dan Bapak Ibu, berpikir tentang kekekalan. Bangun pola berpikir kekekalan. Hidup kita singkat. Kalau dikasih 90 tahun, luar biasa ya. Luar biasa. Ya, saya pernah mendengarkan satu ceramah, kalau 90 tahun itu, kalau orang yang paling baik itu
Ya mungkin 1 kali berbuat dosa pagi, ngomelin anaknya, siang-siang ngomelin orang di jalan, marah-marah balik ke rumah, nggak nyaman, udah 3 kali. Padahal itu kita anggap orang yang paling baik menurut versi kita. Kalau 1 bulan, berarti dia sudah membuat berapa kesalahan? 90 ya. Kalau 1 tahun, berarti sudah berapa? 1080 ya. Kalau 80 tahun, berarti 80.000. Yakin gak Bapak Ibu? Masuk surga. Ya, dengan dosa itu. Kalau kita menganggap bahwa kebaikan kita, perbuatan kita akan membawa kita ke masuk surga. Pasti enggak. Karena surga itu sempurna. Ya. Saya pernah mendengarkan satu khotbah bahwa surga itu adalah ibarat air yang sangat jernih. Di mana 1 noda hitam masuk ke dalamnya, maka itu tidak akan mungkin, karena itu sudah tercemar. Nah, hanya Raja kekal, Tuhan Yesus, yang telah menanggung dosa-dosa kita, yang akan membawa kita masuk dalam kerajaannya. Tuhan Yesus mengatakan, di mana aku berada, di situ kamu berada. Apa yang telah Tuhan Yesus tugaskan bagi kita selama kita ada di dunia ini? Sebagai raja, maka hal yang pertama kita dalam membangun pola pikir surgawi atau pola pikir kekekalan. Kan pola pikir kekekalan itu ya nggak perlu berat-berat, ya. Berpikir saja dan mengambil keputusan bahwa saya akan mulai berpikir kekekalan atau membangun pola kekekalan, maka itu bisa kita mulai memikirkan dalam pikiran kita. Pertama adalah sembahlah kepada Raja kekekalan dengan kerendahan hati. Mapikir itu ngangkilang katuanta umpasare, ya. Umpasare tongan tu katuanta langan puang Yesu. Moyati aku te gai kulalino kita aku maapatongan-tongan umpasare tongan kaleku langan puang Yesu. Dengan rendah hati. Ada syarat di situ kalau kita mau menyembah dengan menyembah kepada Tuhan. Syaratnya adalah apa? Kerendahan hati yang tulus. Bahwa dialah segala-galanya. Nah, bagaimana kita merendahkan hati? Kerendahan hati itu hanya dibangun kalau kita mampu bahwa segala yang menjadi milik kita, segala yang kita merasa milik kita, bukanlah milik kita. Waktu kita, tenaga kita, harta kita, itu hanya titipan. Wah, ada nggak yang berani mengatakannya? Saya berpikir-pikir waktu itu disampaikan kepada, sangat berat kita mengatakan bahwa yang kita miliki itu milik titipan Tuhan. Adapun kalau kita katakan itu hanya sebagai lip service saja, apa yang kita keluarkan dari mulut. Tetapi dalam hati, berat sekali untuk mengatakan bahwa segala yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Tetapi firman Tuhan sampai kepada kita hari ini bahwa kalau kita, saya dan Bapak Ibu, belum berpikir bahwa apa yang kita miliki itu adalah punyanya Tuhan, maka kita belum rendah hati. Penyembahan kita belum benar-benar berserah kepada Yang Maha Kuasa. Mengapa? Karena harta itu yang menarik, ya. Ya, waktu kita itu sangat menarik, ya. Apa yang kita miliki sangat menarik. Kemampuan kita mengorganisir, mengatur, itu itu kita merasa bahwa kita yang punya. Matius 5 ayat 3 mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Setiap kita yang merasakan, mau berjuang, ya, saya dan Bapak Ibu, berjuang untuk mengatakan bahwa segala yang kita miliki ini bukan milik kita, maka itulah dimulai dari
proses kerendahan hati. Kenapa? Karena kalau kita belum mencoba berjuang untuk melawan kerendahan hati dalam hidup kita, maka itu berarti kita belum menyembah kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Yang kedua, dalam membangun pola pikir penyembahan ini, salah satu hal yang saya gumuli waktu membahas ini adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 13 ayat 44 sampai 45. Menemukan harta terpendam di ladang. Ya, dan dikatakan bahwa seorang yang menemukan harta terpendam di ladang, maka begitu dia menemukan harta terpendam itu, maka dia menjual seluruh miliknya dan membeli harta terpendam itu, tanah itu, aset itu. Juga seorang pedagang yang di ayat yang ke-45, seorang pedagang yang menemukan mutiara yang terindah, maka dia menjual segala miliknya dan membeli mutiara yang indah itu. Kalau kita sudah menemukan harta terpendam, yaitu kita belajar ya, kita berjuang sekarang untuk mendapatkan, melihat harta terpendam di sorga, maka mungkin perenungan ini menjadi perenungan buat kita. Sanggup nggak kita untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan? Ya, kadang-kadang kita dalam mohon maaf kepada Pak Pendeta, Gereja Toraja itu tidak perumpamaan tentang kerajaan sorga seperti harta terpendam itu kurang dibahas. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa hal kerajaan sorga, orang seperti seorang yang menemukan harta terpendam, maka dia pergi menjual segala miliknya dan membeli harta itu. Artinya apa? Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara diberikan anugerah untuk melakukan itu, lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki. Berat? Ya, saya juga mungkin kalau ditantang itu, aduh, yakin gak saya bisa ya? Yakin gak kita bisa ya? Mungkin berat buat kita. Tetapi dengan doa, dengan penyerahan, maka Tuhan akan menolong kita. Yang ketiga, ini pelajaran dari Gerakan Cinta Alkitab. Mengirim harta ke sorga selagi masih hidup. Bahwa kehidupan kita nanti itu adalah kehidupan yang di sorga yang akan selama-lamanya. Kita nggak bisa membandingkan yang selama-lamanya. Selama-lamanya, ya selama-lamanya. Kita tidak bisa tahu kapan akan berakhir. Tidak akan ada akhirnya. Salah satu hal dalam mengumpulkan harta di sorga adalah dikumpulkan selama kita ada di dunia. Nanti sore kita akan mendengarkan mengenai adat ya, Pak Peter ya, adat. Orang Toraja kalau mau katanya kipuya, apa yang dilakukan? Setelah mati, baru dipotongin kerbau, dikatakan bahwa male mo sa upuya, sola tedong siabainna, toh napotete sa upuya. Itulah kita orang Toraja, adat istiadat kita. Tetapi firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 24 dikatakan bahwa kumpulkanlah harta di sorga. Ya. Dan harta yang kita kumpulkan di sorga itu dilakukan pada saat kita ada di dunia. Ada satu penyesalan yang akan kita alami. Ini saya belajar dari Gerakan Cinta kita bahwa pada saat kita nanti di sorga, maka ada satu penyesalan yang akan kita alami. Apa penyesalannya? Penyesalannya adalah melakukan sesuatu yang sebenarnya mampu kita lakukan di dunia, tetapi kita tidak melakukannya untuk Tuhan. Itulah penyesalan yang sangat disesali oleh setiap anggota kerajaan Allah pada saat dia masih di dunia. Ini mengingatkan kepada saya dan Bapak Ibu, adik-adik semua,
semua kita, bahwa kalau ada sesuatu yang diberikan Tuhan untuk kita lakukan di dunia ini, lakukanlah itu seperti harta, yaitu lakukan dengan cinta dan pengabdian kepada Tuhan. Itulah harta kita di surga. Berkonsultasilah setiap saat dengan roh. Ya. Perenungan-perenungan kita dalam 1 minggu terakhir ini dikatakan, belajarlah untuk berbicara dari hati ke hati. Seolah-olah kita bercakap-cakap dengan Tuhan kepada roh yang ada, yang Tuhan tempatkan dalam diri kita. Apakah yang akan kita lakukan, apakah yang akan kita perbuat, apakah yang akan kita makan, apapun yang kita lakukan, selalu berpikir bahwa apakah itu adalah yang Tuhan Yesus kehendaki dalam hidup saya untuk memuliakan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai pusat dari seluruh kehidupan kita. Kiranya Tuhan mengaruniakan kita hikmat untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan dengan cinta dan pengabdian kepada Tuhan Yesus pada saat kita di dunia ini. Sehingga pada saat kita diperkenankan masuk di surganya Tuhan Yesus, kita tidak akan menyesal. Kiranya Roh Kudus menolong, memampukan kita dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Kure semangat, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam waktu teduh. Renungkanlah dalam hidup kita bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkarya, untuk melakukan dengan cinta dan pengabdian atas semua anugerahnya. Marilah kita dengan rendah hati belajar membangun pola pikir kekekalan dalam hidup kita. Setiap apapun yang kita lakukan, kita berusaha dan mengatakan, apakah itu yang Tuhan kehendaki aku lakukan dalam hidupku. Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan menolong kita. Putuskan untuk belajar selalu berpikir tentang kekekalan oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Kiranya dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang kita berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir.
Bapak Ibu jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan mendasarkannya pada Mazmur 30 ayat 5. Firman Tuhan berkata, "Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus." Sambil persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 288, Mari Puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji dia, puji dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmatnya bagi umat dalam air, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji dia yang setianya ajaib. Sujudlah hai bala sorga, abdi Allah terdekat, turut bintang bulan surya, tiap waktu dan tempat. Puji dia, sumber kasih dan berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam doa syafaat kita mengingat akan beberapa keluarga yang telah meninggalkan kita di tahun gerejawi 2021. Elpani Pangalinan, anak dari Bapak Pendeta Juni Pangalinan. Abraham Buce Bolai, ayah dari Ibu Pipi Riola. Cornelius Adrian Jawa, ayah dari Bapak Alexander Jawa. Yusuf Suliopa, suami dari Ibu Titi, ayah dari Ibu Agustina S. Upa. Anak bayi dari Ibu Mariska Pilo, Ibu Rondang, Ibu dari Bapak Amoni Lolongan. Bertabulo, Ibu dari Panca Sumule. Ibu Juharia, Ibu dari Bapak Masri Patioran. Ishak Bangun Bitikaka, ayah Bapak Victor dan Ibu Penti serta Ibu Pera. Maria Payung, ibu dari Maria Datu Sangka. Yohana Pagiling, ibu dari Bapak Adias Pananangan. Esther Sarita Talama, ibu dari Bapak Andarias Pongbija. Ibu Maria Sampe, ibu dari Bapak Isman Gesimak. Bambang Sarungallo, ibu dari Ibu Imelda Sarungallo. Yuspina Petuju, bapak dari Bapak Maston Palesang. Yohanes Lutek Pakamba, Ibu Adolpina Rombetasik. Ibrahim Tandi Padang, ayah dari Ibu Aryani Tandi Padang. Matius Duma Arante Pasang, ayah dari Ibu Depinta Lestari. Mahmur Sayuti, ayah dari Yultapia Rurubua. Itulah keluarga-keluarga yang kita ingat, yang telah mendahului kita, yang kita percaya ada dalam kekuasaan Raja Kekal. Mari kita satu dalam
doa syafaat. Kami bersyukur boleh diperkenankan untuk mendengarkan firman-Mu. Tanamkanlah itu dalam hati kami, dan mampukanlah kami oleh kuasa-Mu untuk mengetahui, membangun pola pikir sorgawi, agar kami tahu apa yang harusnya kami lakukan dalam dunia yang Tuhan tempatkan kami sementara. Kasihanilah kami Bapa, sehingga kami selalu berusaha berpikir, bertindak dengan selalu melihat dalam hidup kami dan berkonsultasi dengan Roh Kudus dalam diri kami. Apakah itu yang Tuhan kehendaki kami lakukan, kami pikirkan, kami perbuat, bahkan apakah itu yang Tuhan kami katakan dalam hidup kami. Kasihanilah kami Bapa, anugerahi kami dengan kerendahan hati, ketenangan, pengendalian diri, sehingga kami berlaku layak, dibaharui menjadi hidup baru dalam anugerah kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa bersama-sama untuk semua orang-orang yang Tuhan telah panggil, semua keluarga dekat kami. Kasihani mereka. Semua keluarga yang telah ditinggalkan, Tuhan tolong agar mereka dikuatkan, dihiburkan, dan melihat bahwa setiap keluarga yang telah dipanggil itu juga dalam kekuasaan Allah yang Maha Kuasa, Raja di kerajaan kekal. Berkati seluruh keluarga-keluarga yang telah ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi, dan mampukan mereka untuk hidup dan menikmati kasih karunia-Mu dengan selalu mengucap syukur. Kami berdoa untuk keluarga Jemaat Tangerang dimanapun mereka berada. Bahkan semua orang yang hadir beribadah bersama-sama kami pada hari ini. Kasihani mereka, tolong mereka agar mereka boleh selalu belajar berserah di tengah-tengah pandemi ini. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul sakit. Bapak Marlius S. Mario yang telah menjalani operasi mata, Ibu Eneng Tanah dan Gladys Bunga Parangan. Pulihkan dan kuatkan mereka. Kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan di tengah jemaat-Mu. Pelayanan ibadah online, pelayanan majelis gereja, pelayanan diakonia jemaat, gerakan cinta Alkitab, kelas bertumbuh. Sehingga itu kami ini menjadi orang-orang yang bertumbuh di hadapan Tuhan. Inisiasi SMGT Jemaat Tangerang yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 November. Pelantikan tim kerja rapat anggota ke-12 PPGT tanggal 28 November. Sakramen Perjamuan Kudus 5 Desember. Tuhan, berkenanlah agar seluruh acara yang kami lakukan ini layak menjadi ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk pelayanan gereja, lingkup klasis, lingkup wilayah, sinode gereja Toraja, lingkup PGI, dan pekabaran Injil. Agar semuanya itu dibangun oleh karena kasih karunia-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, para tenaga medis, pemerintah, semua orang yang Tuhan perkenankan terlibat dalam penanggulangan COVID-19. Agar COVID ini dapat dihalau dari negara kami, sehingga menjadi satu hal yang baru dalam kehidupan kami untuk kembali menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan. Lindungi negara kami dari segala cobaan dan godaan, dari rongrongan orang-orang yang mau merusak negara ini. Dan biarlah Tuhan yang akan mengendalikan
setiap pemerintah yang ada di sini. Inilah doa kami, Bapa. Dengarkanlah doa ini. Karena doa ini kami bawa dalam Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima pengutusan dan berkat, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 247, Sungguh Kerajaan Allah di bumi tak kalah. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala. Dia menang, gelapmu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Sambil menyangkal dirimu, tetaplah percaya. Jangan pengharapan hilang di perang dan bahaya. Biar gentar hatimu pun berdebar, akhirnya kamu berjaya. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Tetap teguhlah dalam iman dan percaya bahwa Yesus itulah Raja. Berserahlah dan tunduklah di bawah Sang Raja kebenaran. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin, amin, amin. Jemaat yang kekasih, marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan nyanyian syukur, Sebarkan Wartanya. Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkesan di dunia yang resah. Lalukan segera berita mulia, penghibur tibalah, penghibur tibalah, penghibur tibalah. Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Hai sambut segera Sang Raja yang besar, menjadi manusia berdosa dan cemar. Mereka ditebus
terdengar penghibur tibalah, penghibur tibalah, penghibur tibalah, Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus, sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Demikianlah ibadah Minggu pada hari ini. Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang mengucapkan selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.